Riz berhenti bentar. Itu kayaknya Mbak Neya deh. Tapi kok pakai motor baru gitu ya? Ayu memukul-mukul pundak kembarannya pelan. Apa sih? Ketus Aris terus melajukan motornya. Ayu mencebik kesal. Ia terus memperhatikan Neya yang pergi dengan mengendarai motor barunya. Sampai rumah tentu Ayu langsung mengadukannya kepada sang ibu. Bu, tahu gak tadi Ayu lihat kalau Mbak Neya pakai motor baru? Lapor Ayu dengan menggebu-gebu. Ya ampun Ayu, kalau pulang tuh salam dulu kek. Bukannya langsung teriak di dekat kuping ibu. Semprot Bu Indah pada putrinya itu. Karena datang Ayu langsung mengadu cempreng tepat di dekat telinganya. Hi, maaf Bu. Habis aku tuh gak sabar mau kasih laporan ke ibu. Ayu cengengesan. Tadi kamu bilang apa? Neya pakai motor baru? Tanya Bu Indah memastikan. Ayu mengangguk. Iya Bu, kayaknya yang kulihat tadi Mbak Neya. Jawab Ayu sedikit ragu. Masalahnya ia tadi melihat hanya sekilas. Itu pun dari arah samping. Jadi wajah Neya tidak begitu jelas juga. Tapi Ayu yakin kalau yang ia lihat adalah mantan kakak iparnya. Ah serius? Dari mana sih Neya itu punya uang untuk beli motor? Tanggap Bu Indah kurang percaya. Motornya Handel Skoper loh Bu. Warna merah lagi. Ih motor impian aku banget. Kalau gak percaya tanya aja Aris. Tadi Aris juga lihat kok. Ayu mengarahkan dagunya pada saudara kembarnya yang baru masuk itu. Bener Riz, tadi kamu dan Ayu lihat Neya memakai motor baru? Tanya Bu Indah. Aris malah mengendikan bahunya. Gak tahu Bu, orang Aris fokus nyetir motornya. Sahut Aris acuh tak acuh. Aris pun nyelonong masuk ke dalam kamarnya, tak menggubris gibahan ibu dan adik kembarnya. Sika, dasar anak itu. Gerutu sang ibu. Ibu tuh harus percaya. Aku yakin kalau yang aku lihat tadi Mbak Neya Bu, pakai motor baru itu, kesel deh. Kapan ya Mas Adi belikan aku motor baru kayak begitu? Bosan lah tiap hari nebeng Aris mulu. Gerutu Ayu. Pasti kamu salah lihat Yu. Gak mungkin lah Neya bisa beli motor. Orang dia miskin. Bahkan rumahnya saja dari anyaman bambu. Gak mungkin banget. Pasti tadi orang yang hanya mirip Neya aja. Tukasmu Indah tidak percaya. Apa iya ya? Tapi tadi wanita itu pakaiannya bagus sih Bu. Kekinian. Gumam Ayu mulai ragu dengan penglihatannya tadi. Nah itu. Neya mana punya baju bagus? Bajunya aja pada buluk semua. Seloroh Bu Indah menimpali. Bu, bagaimana kalau benar Mbak Neya yang ngambil uangnya Mas Adian di ATM itu? Kan bisa saja kan dia belikan motor baru? Terang Ayu menduga-duga. Bu Indah sedikit terkejut. Bisa jadi. Kenapa Bu Indah baru terfikirkan sekarang ya? Yu, jangan hasut mulu loh. Duit Mas Adi yang hilang tuh berapa? Mana dapat dibelikan motor baru seperti yang kau katakan tadi? Pasaran Handel Skoper tahun ini tuh 24 juta lebih. Sedangkan uang Mas Adi yang hilang cuma 20 juta. Timbrung Aris yang tiba-tiba muncul kembali. Memperingati adik kembarnya supaya tidak menebarkan fitnahnya terus-terusan. Apa sih lo? Sok tahu gak? Bentak Ayu. Lah emang bener kok. Cek aja di Google kalau gak percaya. Sinis Aris, kemudian berlalu menuju dapur. Sontak Ayu langsung membuka ponselnya dan mencari tahu harga motor terbaru di tahun ini. Beneran Bu? Harga motor itu kisaran 24 jutaan lebih beratus ribu. Cetus Ayu. Haduh pusing kepala ibu. Kamu kasih informasi gak jelas Ayu. Sentak Bu Indah memarahi putrinya. Ayu pun nyengir. Ya habis. Tadi kayak Mbak Neya. Mirip aja kali. Bu Indah pun berlalu ke dalam kamarnya dan meninggalkan Ayu. Di pabrik. Jam makan siang pun tiba. Entah mengapa Sinta merasa teman-temannya memandangnya sinis. Tapi seorang Sinta mana mau ambil pusing. Ia terus berjalan angkuh menuju ke kantin. Hei lihat,
Sang aktris datang. Seru salah satu orang yang sudah berada di kantin. Semua orang langsung menyoraki Sinta yang baru datang. Dikiranya cupu. Ternyata suhu. Doyan banget temut burnya suami orang. Sorak mereka bersahut-sahutan. Sinta mendelik tidak terima. Jangan asal tuduh ya. Pekik Sinta tidak terima. Lah asal tuduh gimana? Orang beritanya udah viral kemana-mana kok. Yang kamu mut itu milik istri orang Sinta. Gak nyangka banget ya, kamu ada main sama Pak Adi. Sinis teman kerja satu ruangan dengan Sinta. Kok kamu malah ikut-ikutan sih, Din? Sinta menganga tak percaya. Lah apaan? Gue mailsnya sama lu. Ternyata lu seorang pelakor. Gak maulah gue temenan sama wanita perebut suami orang. Ucap Dini menatap sinis pada Sinta. Hei Sinta. Lu dipanggil atasan tuh. Dengar-dengar Pak Adi juga dipanggil. Gue harap sih kalian berdua dipecat ya dari pabrik ini. Najis amat kita bekerja sama perempuan per-3K kayak Elo. Tiba-tiba seseorang datang dan memberitahukan kalau Sinta dipanggil menghadap atasan. Jaga bekte lo ya. Setelah ini bakal kusuruh suami gue buat pecat lo. Bentak Sinta. Apa? Suami? Mereka semua saling pandang. Ya, Pak Adi itu juga suami gue. Kami tuh sudah menikah asal kalian tahu. Jadi bebas dong kami bermesraan di mana saja. Seloroh Sinta dengan bangganya. Setelah itu Sinta pun meninggalkan kantin dan menuju ruangan sang bos. Mas, kira-kira kenapa ya kita dipanggil Pak Bos? Apa gara-gara video viral itu, Mas? Tanya Sinta yang tiba-tiba gugup. Adi dan Sinta berpas-pasan di depan pintu Pak Bos. Sepertinya Sin, nanti di dalam kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Karier Mas dipertaruhkan ini. Pesan Adi ketar-katir. Jangan takut Mas. Bilang aja kalau kita tuh udah nikah. Pasti Pak Bos gak bakal marahin kita. Ucap Sinta menenangkan. Tapi kan. Adi meragu. Udah ikutin aja kata aku Mas. Bilang aja kalau pernikahan pertamamu udah gagal. Kalian juga udah cerai kan? Jeti bilang ke Pak Bos kalau aku tuh istri baru kamu. Ucap Sinta. Baiklah. Semoga Pak Bos percaya dan gak memarahi kita. Lalu dengan perasaan yang deg-degan, Adi dan Sinta pun mengetuk pintu ruangan bos mereka itu. Tok. Masuk. Kalian tahu kenapa kalian berdua dipanggil ke sini? Terdengar suara Bas menanyai mereka berdua. Suara Bas tersebut ialah Pak Dewantoro, pemilik pabrik tersebut. Adi dan Sinta saling lirik, kemudian kompak mengangguk. Ragu. Apa? Tanya Pak Dewantoro dengan pandangan tajamnya menatap pasangan yang lagi viral itu. Kak, karena video yang lagi viral itu kan, Pak? Ujar Adi takut-takut. Nah iya, kamu tahu Adi. Kelakuan kalian itu membuat perusahaanku malu. Sentak Pak Dewantoro. Tetapi Pak, ini kan ranah pribadi kami. Kak, kami melakukannya juga di luar pabrik. Seragam pabrik juga tak terlihat kan? Bagaimana bisa kami membuat pabrik ini malu, sedangkan mereka saja tidak tahu kami siapa? Sinta memberanikan diri membela diri. Tak mau berakhir konyol seperti dipecat misalnya. Kalau Sinta yang dipecat sih gak masalah. Kalau Adi, jangan sampailah Sinta menargetkan Adi kan karena jabatannya ini. Kalau dipecat bagaimana nasibnya nanti dong? Pesti, diam Sinta. Bisik Adi menyenggol lengan istri keduanya itu. Pak Dewantoro semakin melototkan matanya mendengar pembelaan dari Sinta itu. Walau di luar sana tidak ada mengenal kalian berdua, tapi seluruh karyawan pabrik menggunjingkan kalian berdua. Dan itu membuat saya tidak nyaman dan malu. Bentak sang bos. Adi pun gemetar mendengar bentakan bosnya itu. Sinta malah menoel-noel pinggang suaminya,
memberi kode supaya Adi mengatakan rencananya tadi. Adi pun mengangguk dan terpaksa membalikan fakta. Pepa, sebenarnya Sinta ini, istri aku, Pak. Cicit Adi memberanikan dirinya. Apa? Apa maksud kamu, Adi? Bukankah istrimu itu bukan Sinta? Namanya siapa itu? Sentak Pak Dewantoro. Nah ya, Pak, Kanaya nama istriku yang dulu. Kami sudah bercerai, Pak. Dan Sinta ini istri baru saya. Kami sudah menikah, Pak. Cicit Adi menjelaskan lebih rinci. Jadi sebagai pasangan suami istri sah-sah saja kan, Pak? Kami melakukan hal itu. Imbu Sinta dengan jantung yang dag-dig-deg. Harap-harap cemas berharap Pak Bos percaya dengan bualannya. Mata Pak Dewantoro pun menyipit. Suami istri? Kalian suami istri? Desis Pak Bos memicing curiga menatap mereka berdua. Iya, Pak. Kami suami istri. Ungkap Adi dan Sinta kompak. Apa buktinya? Jangan membodohi saya ya kalian berdua. Tukas Pak Dewantoro tidak mudah percaya. Ada, Pak. Kami ada buktinya. Kata Sinta terdengar gugup. Tapi dari sorot matanya wanita perebut suami orang itu terlihat sangat yakin. Adi melirik Sinta dengan kedua alis terangkat. Seolah bertanya ada bukti. Kamu punya bukti? Sinta pun membuka ponselnya lalu menyodorkan ponselnya itu dan memperlihatkan foto pernikahannya dengan Adi tempo lalu. Untung saja kemarin itu ia ada pikiran mengabadikan pernikahannya dengan Adi. Jadikan Sinta punya bukti kuat kalau ia dan Adi benar-benar sudah menikah. Pak Dewantoro pun melihat foto itu dengan seksama. Ini bukan editan. Ini asli atau palsu? Tanya Pak Dewantoro masih belum percaya. Itu asli, Pak. Gulir saja ke samping. Masih ada banyak foto kami bersama keluarga. Jelas Sinta. Pak Dewangga pun mengembalikan ponsel Sinta setelah melihat beberapa foto pernikahan milik Adi dan Sinta. Bapak percayakan kalau kami sudah menikah? Dan Bapak tenang saja. Tadi saya sudah menjelaskan ke yang lain kok kalau sebenarnya kami ini sudah menikah. Saya pastikan mereka tidak akan meributkan kami lagi. Kata Sinta berusaha menjelaskan lagi. Pak Dewantoro pun menghembuskan nafasnya secara kasar. Kalau memang benar kalian sudah menikah, apa tidak bisa mesum di rumah saja? Atau minimal nyewa hotel lah? Atau kalau tidak mampu, sembunyi di belakang pohon pisang kan bisa? Kenapa harus di tempat umum seperti itu? Omel Pak Bos, kesal bukan kepalang. Adi pun nyengnya, Sinta juga. Memaafkan kami, Pak. Cicit Adi. Iya, Pak. Maafkan kami. Habis sebagai pengantin baru waktu itu, kami sedang panas-panasnya. Melihat keadaan warung yang sepi kami gak tahan untuk misum. Mana tahu kami kalau cuma warung es begitu dipasangi CCTV. Maaf ya, Pak. Maafin kami. Imbu Sinta dengan mimik wajah yang memelas mungkin. Iya, Pak. Maafkan kami. Imbu Adi juga. Pak Dewantoro lagi-lagi menghembuskan nafasnya kasar. Baiklah. Untuk kali ini saya maafkan. Tapi jika ada skandal lagi dan itu sampai mempengaruhi pabrik saya tidak akan segan-segan memecat kalian berdua. Mengerti? Ucap Pak Bos pada akhirnya. Mengerti, Pak? Seru Adi dan Sinta secara kompak. Tapi tetap, kalian akan saya hukum. Imbu Pak Bos lagi, tentu Pak Bos tidak memaafkan begitu saja mereka berdua. Setidaknya harus ada hukuman supaya mereka jela dan tidak melakukan tindak sembrono lagi. Masalahnya hampir saja nama pabriknya tercoreng gara-gara mereka berdua. Hukuman? Cicit keduanya menganga tak percaya. Ya, hukuman. Untuk kamu Sinta, kamu akan dipindahkan ke lain-lain, dan kamu Adi. Kamu mau saya turunkan jabatan atau kerja-kerja lembur selama 1 bulan full tapi kerja lemburmu tidak akan dihitung bayaran? Kata Pak Bos memberi pilihan. Bahu Adi langsung lemas seketika. Menurutnya dua-duanya tak mengenakan. Saya memilih lembur,
Tapi gak dibayar aja, Pak. Cicit Adi lemas. Ya setidaknya pilihan Adi itu lebih baik. Ia hanya harus bekerja ekstra 1 bulan ini, daripada turun jabatan kan bahaya. Baiklah. Kalian boleh keluar. Lantas keduanya pun keluar dari ruangan atasan itu. Ya ampun, pakai dipindah line segala. Semoga aja deh gak ditempatin di line-nya Mbak Tami. Gerunde Sinta, Mbak Tami itu seorang leader. Dan sebagai leader Tami sangatlah galak. Udah jangan banyak ngeluh. Beruntung kita nggak sampai dipecat. Kamu sih, jangan gitu lagi di tempat umum. Omel Adi. Iya. Kan sekarang kita sudah sah menikah. Jadi sudah bebas juga melakukannya di rumah. Karena waktu makan siang sudah habis. Akhirnya Adi dan Sinta hanya membeli roti dan air mineral saja untuk mengganja perut mereka supaya tidak kelaparan. Sorenya, Sinta pulang sendirian, sedangkan Adi mulai malam ini lembur sesuai perintah Pak Bos tadi. Esok harinya. Mas, bangunlah. Minta duit buat belanja. Sinta membangunkan Adi yang masih terlelap. Semalam ia pulang pukul 10 malam. Apa sih? Ganggu tidur aja. Omel Adi. Mana uangnya? Aku mau belanja. Cepat ah. Keburu siang antara kita telat lagi berangkat bekerja. Iya. Cerewet banget pagi-pagi kamu, Sin. Dengus Adi. Tak ayal Adi tetap bangun mengambilkan uang permintaan Sinta itu. Daripada Sinta nekat mengambil sendiri dan malah mengambil lebih nanti, kan bahaya. Nih, antara kembagian 25.000. Ingat, belanjanya cuma 25.000 aja. Dan itu harus cukup untuk makan kita semua 1 hari. Kata Adi lagi-lagi mengingatkan Sinta, supaya tidak boros seperti hari kemarin. Ya ampun mas, dapat apa uang 25.000? Paling dapat minyak gorengnya aja. Tuh di dapur kebetulan minyak habis. Kata Sinta masam. Halah terserah gimana kamu belinya. Pokoknya harus kembalian 25.000 Sinta. Bentak Adi. Sika, terus uangku kemarin yang dibuat nalangin belanja balikin dong. Sampai lupa aku kan buat nagih ke kamu mas. Balas Sinta tidak mau rugi. Uang yang mana? Adi pura-pura lupa. Halah, jangan pura-pura amnesia kamu mas. Balikin gak? Atau kamu gak akan kukasih jatah selama seminggu? Ancam Sinta. Adi pun mencebik kesal. Ya udah iya. Itu kembaliannya buat balikin uang kamu. Udah kan? Sana belanja terus masak. Mas mau balik tidur lagi. Masih ngantuk tahu gak? Kamu masih pagi udah ribut aja soal duit. Bikin pusing aja. Dengus Adi kembali merebahkan dirinya. Enak aja. Ini masih kurang. Kemarin aku belanja habis 50.000 ya. Lupa kemarin aku masak ayam sekilo. Hardik Sinta. Apa? 50.000? Pekik Adi tak percaya. Ya iyalah, ayam sekilonya 37.000 mas. Udah yang ini buat bayar hutang ke aku. Mana tambahin untuk belanja hari ini? Sinta menodong uang lagi. Sika. Udahlah. Sisanya mas ngutang. Saat ini kita tuh harus berhemat Sinta. Mas gak banyak pegang uangnya. Kamu harus irit-irit belanjanya. Kalau bisa uang 25.000 itu disisain. Jangan dihabisin semua. Kata Adi seenak udelnya. Sinta hanya terperangah mendengarnya. Karena Adi enggan mengeluarkan uangnya lagi. Akhirnya Sinta pun pergi juga berbelanja. Ya ampun. Kenapa sekarang Mas Adi jadi pelit sih ngeluarin duitnya? Apa iya uangnya juga tinggal dikit? Jadi pelit dianya. Gerutu Sinta. Untuk mengakalinya, Sinta pun hanya belanja tempe dan kerupuk. Rencananya Sinta hanya akan bikin orek tempe. Tapi berhubung minyak tinggal sedikit, akhirnya tempe yang harusnya digoreng pun ia ungkep saja dengan air. Entah seperti apa rasanya nanti, Sinta pun masa bodoh. Bodoh lah, yang penting masakan. Gumam Sinta menahan kesal. Dan benar saja,
Bu Indah pun protes besar mengenai masakan Sinta itu. Ya ampun, ini apa Sinta? Orek tidak, oblok juga tidak. Harusnya kamu kasih santan kalau kamu buat oblok begini. Protes Bu Indah. Ya maaf Bu, Sinta mana tahu. Sinta kan emang gak pandai masak. Elak Sinta. Begitulah keseharian Sinta, sampai 3 hari berlalu. Keadaan rumah yang setiap hari ribut kini semakin gonjang-ganjing. Adik, ini ada surat untukmu. Pekik Bu Indah sembari menggedor pintu kamar anaknya. Apa sih Bu? Adi masih ngantuk tahu gak? Omel Adi membuka pintu. Hari Sabtu Jeti Adi dan Sinta libur. Ini loh ada surat untukmu. Seloroh Bu Indah sembari membolak-balikan amplop coklat tersebut. Surat apaan sih Bu? Tanya Adi heran. Ya mana ibu tahu? Dari fans kamu mungkin? Ucap Bu Indah asal. Fans? Fans apain? Atau jangan-jangan kamu punya selingkuhan lagi Mas? Tiba-tiba Sinta nimbrung dan menuduh. Selingkuhan apa sih? Gak ada. Sentak Adi kemudian membuka amplop coklat itu. Pengadilan agama. Mata Adi membola saat melihat logo bertuliskan Pengadilan Agama. Apa Mas? Dari Pengadilan Agama? Beo Sinta. Apa isinya Adi? Cepat dibaca dong. Ibu penasaran ini. Seru Bu Indah tidak sabaran. Surat panggilan sidang Bu, Nanaya menggugatku di pengadilan. Kata Adi menganga tak percaya. Apa? Panggilan sidang apa Adi? Naya menggugatmu apa? Bu Indah memaki kaget. Sinta juga kaget tapi lebih mengarah ke senang. Apa itu surat gugatan cerai? Coba lihat Mas. Lantas Sinta langsung merebut paksa surat tersebut dari tangan Adi. Adi merasa lemas setelah membaca surat tersebut. Ia juga enggan menyahuti ibunya. Lebih tepatnya tidak mampu. Mata Sinta pun langsung melebar. Berbinar karena dugaannya tepat. Ini adalah surat gugatan cerai dari Naya. Naya menggugat cerai Mas Adi Bu. Seru Sinta memberitahu. Dengan terang-terangan Sinta tersenyum lebar. Ia bahagia karena sebentar lagi Adi dan Naya akan bercerai resmi secara negara. Dan itu artinya ia bisa mengesahkan pernikahan siri ini di mata negara. Dan artinya lagi, ia akan punya kakak sendiri. Anaknya juga bisa dimasukkan ke dalam kakak yang dimana ada nama Adi yang tertera menjadi ayahnya. Ya, Sinta sudah hamil duluan. Sebelum menikah dengan Adi ia sudah hamil. Anak siapa itu? Entahlah. Bahkan Sinta sendiri pun bingung anak siapa yang dikandungnya itu. Terlalu banyak pacar yang ia tiduri. Masalahnya Sinta ini kalau berpacaran tidak cukup satu lelaki, dan gaya berpacaran Sinta pun sangat di luar batas. Oh alhamdulillah kalau gitu, dengan Naya yang menggugatmu Di, kamu jadi tidak perlu keluar duit menceraikannya secara hukum. Celetuk Bu Indah menanggapi. Bu Indah juga senang kalau anaknya dengan Naya itu benar-benar berpisah, dengan begitu ia tidak akan dipusingkan dengan menantu yang sulit diatur itu. Kok ibu bicara gitu sih? Kalian berdua senang ya kalau kami benar-benar berpisah? Ketus Adi tidak suka. Ia sewot melihat ibu dan istri barunya malah terlihat senang di atas perceraiannya dengan Naya. Ya jelas senanglah, seru mereka berdua kompak. Bu Indah dan Sinta saling pandang. Kemudian keduanya kompak tersenyum. Wajah Adi pun semakin masam mendengar jawaban ibu dan istrinya. Jelas ibu senanglah Di. Dengan begitu tidak ada lagi biang kerok di rumah ini. Ucap Bu Indah dengan senyum lebarnya. Iya, aku juga senang Mas. Dengan Mas bercerai resmi dari Naya, kita jadi bisa mendaftarkan pernikahan kita di KUA. Sambung Sinta. Nah iya, betul itu. Kalian bisa meresmikan pernikahan kalian itu Di. Imbu Bu Indah membenarkan. Adi tak menyahut. Ia ngeloyor begitu saja masuk ke dalam kamar. Ia merasa hatinya hancur. Ia juga merasa harga dirinya tercabik karena digugat seperti ini.
Harusnya dirinya lah yang menggugat cerai Neya. Dengan begitu opini buruk akan tertuju pada Neya, bukan dirinya. Tapi rencana Adi, sampai kapanpun Adi tidak akan pernah menceraikan mantan istrinya itu. Biarlah statusnya dan Neya menggantung, biar apa? Biar Neya tidak nikah lagi lah. Enak saja, selamanya Adi tidak akan pernah rela ya melihat Neya menikah dengan lelaki lain. Selain tidak ingin melihat Neya bahagia, Adi juga tidak mau melihat Neya dimiliki oleh lelaki lain. Rasa itu masihlah tertinggal di hati Adi. Ya, benar, Adi masihlah mencintai Neya. Kamu tidak akan bisa lepas dariku Neya, aku akan mempersulit persidangan nanti. Desis Adi. Pintu terbuka, dan terlihatlah Sinta masuk ke dalam kamar. Kamu kenapa, Mas? Tanya Sinta pura-pura tak tahu. Padahal ia tahu betul kalau suaminya itu lagi galau dengan surat dari pengadilan itu. Tapi siapa yang peduli? Sinta sama sekali tidak peduli. Yang ia pedulikan ialah ia ingin cepat-cepat mengesahkan pernikahan mereka secara hukum negara dan memberikan status yang jelas untuk anak yang dikandungnya. Gak apa-apa, jawab Adi ketus. Aku tahu ya Mas, kalau kamu tuh lagi mikirin Neya. Udahlah Mas, ngapain kamu galau-galauin itu sih Neya? Dia minta pisah ya kabulkan saja. Buktikan ke dia kalau tanpa dia kamu bisa bahagia. Buktikan kalau kamu bisa punya anak setelah pisah dengan dia. Dengan begitu stempel mandul akan disandangnya. Ucap Sinta mempengaruhi. Adi mulai tertarik. Benar, kita harus buktikan kalau dia yang mandul. Dengan begitu tidak ada laki-laki yang bakal mau nikahin dia. Ucap Adi. Sinta tersenyum. Setelahnya Adi pun mulai nyosor-nyosor. Dan, ya kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Di siang bolong begini Adi dan Sinta bermain kuda-kudaan. Cukup hot permainan mereka kali ini sehingga Sinta tak bisa mengontrol suranya. Suaranya yang erotis itu terdengar sampai di luar kamar, sampai-sampai membuat risih siapapun yang mendengarnya. Ya ampun. Mereka ini seenaknya aja. Gak lihat apa di sini ada anak perawan yang lagi masa pubertas. Hujati panas dingin dah. Gerutu Ayu yang kamarnya tepat berdampingan dengan kamar kakak pertamanya itu. Bu Indah pun juga merasa risih. Ia yang merasa gemas pun menggedor kamar Adi dan Sinta dan menegurnya. Wih, kalau kau, entu pelankan suaranya, ini bukan hutan ya. Ada banyak orang yang tinggal di sini. Teriak Bu Indah dari luar kamar. Otomatis suara rangan Sinta dan Adi langsung berhenti. Kamu siang, ibu jadi marah kan? Omel Adi. Maaf abis enak sih. Kamu kuat banget Mas setelah dipakein obat oles itu. Cengir Sinta. Ya kok malah berhenti sih? Sika ibu sih pakai negur mereka segala. Gerundel Pak Ari, yang dari dalam kamarnya memainkan Joninya sendirian. Mendengar suara erotis anak dan menantunya. Gairah Pak Ari pun terbangkitkan, dengan membayangkan wajah Sinta serta badi aduhainya. Pak Ari mengoka sendiri Joninya itu. Tetapi kesenangannya itu terganggu gara-gara istrinya itu. Adi dan Sinta melanjutkan kegiatan mereka. Sedangkan Pak Ari terpaksa harus berhenti lantaran istrinya tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dasar anak dan mantu edan. Kau, engkau di siang bolong begini. Mana pakai teriak-teriak gitu lagi. Memalukan. Bu Indah mengomel-ngomel di dalam kamar. Ibu tuh kenapa toh? Anak lagi buat cucu untuk kita kok diganggu. Cetus Pak Ari yang sudah memperbaiki celana kolornya dari dalam selimut. Halah, tapi suaranya itu loh Pak. Ngeganggu banget. Ibu yang tadinya mau terlelap di depan TV kan gak jadi tidur. Pusing kepala ibu Pak. Sungut Bu Indah masih mengomel. Ya sudah, sini Bapak obati. Pak Ari pun langsung menarik istrinya dan mengeksekusinya. Dengan berhayalkan Sinta Pak Ari pun menyalurkan hasratnya yang sempat terganggu tadi. Sedangkan Bu Indah menikmati saja tanpa tahu kalau suaminya tengah berfantasi dengan wanita lain. Tak terasa hari telah berlalu, hari panggilan sidang pun tiba. Adi sampai bela-belakan izin dari atasannya untuk bisa menghadiri pengadilan ini.
Sedangkan Sinta, wanita itu tidak bisa izin seenaknya. Terpaksalah Sinta tetap masuk bekerja walaupun sangat ingin ikut menyaksikan sidang tersebut. Adi datang didampingi ayah dan ibunya. Tadinya Pak Ari malas dan ingin bekerja di sawah saja, tetapi karena istrinya memaksa jadilah Pak Ari ikut menemani. Sedangkan Ayu tidak bisa ikut hadir karena di sekolahnya sedang ada mid semester. Jeti tidak bisa bolos seenaknya. Adi dan kedua orang tuanya sudah sampai lebih dulu. Mereka sudah duduk manis di kursi tunggu. Tak lama Nea datang dengan mengendarai motor barunya, sendirian. Tetapi Nanda akan menyusul nanti. Nanda agak telat karena harus mengurus rumah dan anaknya terlebih dahulu. Loh, itu Neyadi. Dia pakai motor siapa itu? Seru Bu Indah heboh sendiri. Dari tempat mereka duduk area parkiran masih terlihat. Dan tak sengaja Bu Indah melihat Neya yang baru datang. Tadinya sih tidak tahu kalau itu Neya. Tetapi saat Neya membuka helmnya, Bu Indah pun jadi tahu. Adi langsung berdiri dari duduknya, lalu berjalan cepat menuju parkiran. Lebih tepatnya menghampiri mantan istrinya itu. Bu Indah dan Pak Ari juga tak ketinggalan. Bu Indah lebih penasaran terhadap kendaraannya itu. Hah, masih baru kayaknya Di. Lihat belum ada plat nomornya. Seru Bu Indah kaget. Neya. Seru Adi menanggil mantan istrinya itu. Neya yang masih duduk di atas motor dan memainkan ponselnya itu pun menoleh ke asal suara. Lalu mengerit saat melihat ada mantan suaminya tepat di hadapannya. Neya, motor siapa ini? Tanya Adi dengan pandangan mengarah pada motor baru Neya. Bu Indah pun sama, lalu ia teringat dengan aduan Ayu tempo hari. Handeus kopor. Gumam Bu Indah. Jadi benar ya kata Ayu kemarin, kalau kamu itu beli motor baru? Uang dari mana kamu? Atau jangan-jangan beneran kamu yang nyolong uang anakku terus kamu belikan motor ini? Hardik Bu Indah sembari berkacak pinggang. Sika, kalian apa sih? Kepo bener dengan hidup orang. Pakai nuduh-nuduh segala lagi. Jawab Nea ketus. Wajahnya langsung masam seketika. Ini motor kamu beli dari nyolong uang anakku kan? Ngaku kamu. Hardik Bu Indah lagi. Benar Nei kamu yang udah curi uangku itu terus kamu belikan motor ini? Tanya Adi menganga tak percaya. Apa sih kalian ini? Nuduh-nuduh gak jelas. Ini motor tuh kredit, dengar gak aku bilang? KR Edit, aku baru mengambilnya minggu lalu. Ya buat aku kesana kemari. Kalian kan tahu kalau aku tak punya kendaraan. Sahut Neya dengan santainya. Sama sekali tidak gentar andai ketahuan. Apa? Kredit? Adi dan sang ibu melongo. Sementara Pak Ari dia menyimak saja. Mau Neya beli motor cash atau kredit? Mana ia peduli? Ia kredit. Terpaksa ambil kredit. Masa kesana kemari minjem tetangga terus? Kalian nuduh terus aku yang mengambil uangmu yang hilang, Mas. Padahal aku gak tahu apa-apa loh. Pegang dompetmu aja aku gak pernah. Apalagi sampai tahu nomor PIN ATM-mu. Seloroh Nia dengan mimik wajah yang meyakinkan. Adi menggaruk-garuk tengkuknya. Bingung mana yang benar. Ibunya atau Nia? Halah, kredit-kredit. Emang kamu punya buat bayar angsurannya tiap bulan? Gak mungkin lah. Orang kamu pengangguran. Ketus Bu Indah tidak percaya. Ya kali aku pengangguran terus, Bu. Terus gimana aku hidup kalau tidak bekerja? Asal kalian tahu. Aku udah bekerja ya. Sahut Nia. Setelahnya Nia pun berlalu dari hadapan mereka semua. Dan duduk di kursi tunggu untuk menunggu nomor antrian sidangnya dipanggil. Ketiga orang itu jelaslah menyusul. Kamu kerja, Nei? Kerja di mana? Tanya Adi ingin tahu, alias kepo. Bu Indah kali ini diam. Ia masih percaya dan tidak percaya. Tapi jika dipikir-pikir, benar juga apa kata Nia. Bagaimana Nia melanjutkan hidup kalau tidak bekerja? Bisa jadi motor itu diambil secara kredit kan? Nah itu baru masuk akal. Tapi kalau benar begitu, siapa yang mengambil uang anaknya dong? Pusing kepala Bu Indah. Pengen tahu banget mas urusan aku.
Jangan ke poin mulu lah. Antara susah move on lagi. Sahut Nea. Adi mendengus. Tapi benar sih sampai sekarang ia masih belum bisa move on dari mantan istrinya ini. Walaupun sudah punya istri baru. Gak bakal lah. Sekarang Adi tuh udah punya istri cantik dan penurut. Dan yang paling penting, dia gak semiskin kamu Nea. Cetus Bu Indah mulai julid lagi. Ya, yang udah punya istri dan menantu penurut. Kita lihat aja sampai kapan istrimu itu jadi orang penurut mas. Ucap Nea sembari memutar bola matanya malas, sampai juling ke atas. Ya kali terus nurut jika dijatah 25.000 per hari. Bisa mati kering itu orang. Hahaha, nikmati bekas suamiku yang pelit itu Sinta. Batin Nea senang-senang saja. Ia malah bersyukur tempatnya digantikan Sinta. Ya walaupun harus merasakan sakit hati dulu dianati sih. Diambil hikmahnya aja lah. Ya kan? Kamu iri kan Sinta menggantikan posisimu. Sekarang ya Nea. Sinta udah tinggal di rumah kami. Dia juga tidur sekamar dengan Adi. Kata Bu Indah memanas-manasi. Supaya mantan menantunya ini sakit hati. Bagus deh. Kalau ada yang menggantikanku di sana. Aku juga udah bosan kok dijadikan babu gratisan di sana. Kalau aku mending pisah aja terus kerja sama orang. Dapat duit dan bisa menikmati hidup. Buktinya aku bisa makan enak dan bisa beli motor. Ya walaupun kredit sih. Balas Nea tak mau kalah. Lihatlah mantan mertuanya itu terlihat kesal dengan jawabannya. Hahaha rasakan. Nea gitu loh dilawan. Ambil berapa angsuran kamu? Tanya Bu Indah ketus. Nea menaikkan sebelah alisnya. Lah masih kepo aja nih orang. Gimana cerita Anda tahu ia punya gaji berjuta-juta di tiap bulannya ya? Hahaha, mati kejang-kejang kali. 3 tahun. Jawab Nea asal. Tak lama Nanda datang. Hei Besti, maaf ya aku telat. Gimana udah dipanggil? Seru Nanda dengan suara cemprengnya. Belum, palingan sebentar lagi. Sahut Nea. Nanda duduk dan baru sadar kalau ada orang-orang toksik duduk di dekat Nea. Loh ada kalian toh? Kirain gak hadir. Celetuk Nanda. Ya hadirlah. Katus Bu Indah. Nanda mengangkat bahunya acuh. Gimana Nei? Mereka kepanasan gak lihat motor baru kamu? Tanya Nanda berbisik. Ya jelaslah kepanasan Endea. Mereka sampai nginterogasi aku tadi. Balas Nea juga berbisik. Terus? Amanlah Nea memperlihatkan jempolnya. Tak lama nomor antrian mereka pun dipanggil. Kini Nea dan Adi sudah duduk si kursi pesakitan. Adi sedari tadi terus mencuri-curi pandang ke arah Nea. Sedangkan Nea anteng dengan pandangan mata ke depan. Sama sekali tidak menoleh-noleh ke arah Adi. Hakim terlihat sedang mempelajari berkas gugatan Nea. Saudari Nea sudah pikirkan dengan mantap ingin berpisah. Tanya salah satu hakim. Mantap Pak Hakim? Jawab Nea tanpa ragu. Lah gimana mau gak mantap juga sih? Orang udah ditalak tilu juga kan? Saudari Aditama, apakah Anda juga ingin berpisah? Tanya Pak Hakim. Itu, Adi ragu hendak menjawab. Jujur, di lubuk hatinya yang terdalam ia masih ingin merajut kasih dengan Nea. Apa kalian mau mediasi dulu? Siapa tahu hubungan kalian masih bisa diperbaiki. Ujar Pak Hakim. Maaf Pak Hakim, tidak perlu. Karena sudah jatuh talak sebanyak 4 kali. Bukankah itu artinya kami sudah resmi bercerai secara agama dan tidak bisa rujuk sampai kapanpun? Seru Nea. Para hakim pun kembali melihat berkas Nea. Di sana hanya tertera kalau sudah jatuh talak. Tidak dituliskan adanya talak 3. Sepertinya ada kesalahan teknis nih. Padahal kemarin Nea sudah mengatakan kalau sudah dijatuhi talak 3, bahkan keempat. Mendengar itu Adi merasa sangat menyesal. Benar itu saudari Aditama. Kalau Anda sudah menjatuhkan talak sebanyak 4 kali terhadap saudari Kanaya? Tanya hakim.
Adi mengangguk ragu. Benar Pak Hakim, Cici tadi menjawab. Para hakim menggeleng pelan, ada juga yang menghela nafas. Lalu hakim ketua pun mulai angkat suara. Kalau begitu ceritanya, maka kami para hakim akan mengabulkan gugatan dari penggugat. Tapi kami ingin tanya, apakah tidak ada yang diperebutkan? Harta misalnya? Tanya hakim untuk terakhir kalinya. Ah, itu tidak perlu Pak Hakim, karena dulu wanita itu datang tidak membawa apa-apa. Sahut Bu Indah dengan keras. Para hakim menoleh kepada Bu Indah. Mohon untuk tidak ikut campur di dalam persidangan, Bu. Kau tegur petugas. Bu Indah meringis. Tidak ada Pak Hakim, tidak ada harta bersama di sini. Ya, walaupun selama jadi istrinya saya tidak dinafkahi dengan layak, tapi saya menerimanya. Tolong Pak Hakim segera mengabulkan permohonan saya untuk resmi pisah dari dia. Ujar Nea melirik sinis pada sang mantan. Apa yang mau diperebutkan dengan Adi? Adi yang sekarang hanya punya isi dalam kolornya, sementara semua uangnya sudah Nea amankan sejak dulu. Hahaha. Baiklah, karena sudah jatuh talak lebih dari 3 kali, maka permohonan gugatan cerai saudari Kanaya Putri kami kabulkan. Maka dari itu, saudari Kanaya Putri dan saudari Aditama Pratama mulai saat ini kalian resmi bercerai secara hukum. Ucap hakim pertama membaca putusan. Tuk, tuk, tuk. Suara palu yang diketuk menggema di seluruh ruangan. Alhamdulillah. Ucap Nea penuh syukur. Orang gila mana yang bahagia ketika menjadi janda? Ah, mungkin hanya Nea seorang. Nea bahagia sekali ketika palu diketuk memutus tali pernikahannya dengan Adi. Sama sekali tidak ada sedih ataupun menyesal di raut wajahnya. Karena Nea sudah membuang jauh-jauh perasaannya itu. Cintanya sudah lama mati. Sehingga ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, yang ada Nea senang dan juga bahagia. Adi melihat sang mantan istri dengan tatapan tak percaya. Kenapa mantan istrinya itu malah kegirangan mereka sudah resmi berpisah? Harusnya kan masih ada rasa walau hanya setitik. Ingat dulu mereka menikah karena saling cinta. Bukan karena dijodohkan. Nei, seneng banget ya bercerai dari aku. Tanya Adi menyusul langkah mantan istrinya. Mereka sudah keluar dari ruang sidang. Nea menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sang mantan suami. Oh ya jelas seneng banget dong Adi. Ternyata hidupku jauh lebih baik tanpa kamu. Sahut Nea sembari tersenyum lebar. Kini tidak ada embel-embel mas lagi untuk Adi. Adi terperangah. Kok gitu? Apa kamu sama sekali tidak sedih, Nei? Dulu kita kan saling cinta. Bahkan bercita-cita punya anak keempat. Ucap Adi sedikit sakit hati. Itu kan dulu, Di. Berbedalah dengan sekarang. Aku udah gak cinta tuh sama kamu. Kata Nea. Nei, gak sopan manggil dengan nama aja. Kau tegur Adi mulai kesal. Dadi. Sedari tadi Nea memanggilnya begitu terus. Loh ya terserah aku dong. Gak sopan kan kalau kamu masih suamiku. Kan sekarang kita udah cerai. Jadi ya gak masalah kalau aku panggil kamu cuma dengan nama. Seloroh Nea, Nanda mengangguk membetulkan. Betul tuh yang dikatakan besti aku. Dia udah gak masalah manggil kamu nama doang. Kan kalian udah bukan pasangan, mantan. Sekarang kalian udah jadi mantan. Ngerti kamu Adi? Imbuh Nanda. Adi mendengus kesal. Adi, kamu ngapain dekat-dekat dia lagi? Hah? Kamu mau goda anakku lagi ya? Tuh Dik, Bu Indah yang baru datang. Tadi ia dan suami tertinggal karena pergi ke toilet dulu. Apa sih? Gak gaje banget. Nea memutar bola matanya malas. Bilang apa kamu? Hardik Bu Indah, tak mengerti bahagia gaul yang Nea ucapkan. Ibu tuh gak jelas. Ngapain nuduh-nuduh aku goda Adi segala? Adinya gak semenarik itu kok. Apaan orang pelit bin medit pakai digoda segala? Rugi banget. Kata Nea mencibir. Anakku bukan pelit ya. Kamunya aja yang boros.
Gak tahu terima kasih dan tak tahu diuntung. Setahun kami menampungmu, ingat itu. Semprot Bu Indah. Heleh, nampung dikiranya aku anak kucing apa. Ingat juga dong, dulu siapa yang pakai nangis-nangis bahkan sampai kejang gara-gara kami mau pindah untuk kontrak. Lupa ya? Wajah sih, orang udah tua bau tanah gini. Wajah pikun. Cibir Nia lagi. Hek kamu, mulutmu itu ya kayak gak pernah disekolahin. Berang Bu Indah marah, karena dikatai tua dan bau tanah. Enak aja. Gini-gini saya itu lulusan SMU ya. Tentu saja Nia bangga dengan pencapaiannya itu. Bagi orang kalangan bawah seperti keluarga Nia, bisa tamat SMU pun itu sudah menjadi suatu kebanggaan. Apalagi di masa silam itu banyak yang tidak meneruskan sekolah dan memilih untuk merantau saja. Mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga. Cih, tamat SMU aja bangga. Lihat aja nanti, Ayu dan Aris bakal bisa jadi sarjana. Deci Bu Indah sombong. Oh ya? Iya dong. Masnya ini yang bakal membuat adik-adiknya jadi sarjana dan sukses di masa depan. Karena apa? Karena Adi sekarang udah jadi pengawas gudang. Gajinya hampir 10 juta per bulannya. Sombong Bu Indah lagi sembari menepuk-nepuk bahu anak lelakinya. Apa sih Bu? Suat Adi. Mana sudi Adi membiayai lagi adik-adiknya untuk kuliah? Lah dikiranya kuliah itu duit sedikit apa? Mana adiknya ada 2 lagi. Gak lah, Adi gak bakal membiayai adik-adiknya itu lagi. Sampai tamat SMU itu aja sudah cukup menurut Adi. Jangan terlalu sombong Bu, ingat karier Adi itu bisa bagus gitu ada andil aku istrinya. Gak pernah dengar ya istilah beda istri beda rezeki. Hati-hati loh, takutnya setelah pisah dari aku, anak ibu itu akan kembali ke posisinya semula. Jadi karyawan biasa. Atau bahkan dipecat dari pabrik. Balas Nia tersenyum semrih. Wajah Bu Indah yang tadinya songong pun langsung masam seketika. Sementara Adi terpekur diam. Pak Ari. Lelaki tua itu tak mau ikut campur. Diam dan hanya menyimak saja. Jika ikut campur salah-salah kena gampar menantunya lagi. Ralat. Mantan menantu maksudnya. Apa maksudmu bilang seperti itu? Kamu mendoakan Adi dipecat gitu? Gak bakal ya? Omel Bu Indah. Nia dan Nanya saling lirik, kemudian terkekeh bersama. Yakin banget Bu? Yakin dong. Kinerja Adi kan selama ini bagus. Makanya dia dipercaya jadi pengawas gudang oleh pemilik pabrik. Ya udah, berdoa aja anak ibu itu terus berada di posisinya sekarang. Tapi ibu harus tahu. Dulu ada tangisan seorang istri yang teraniaya loh. Semoga karmanya gak berimbas ke pekerjaan Adi. Kata Nia penuh teka-teki. Masih ada satu senjata besar yang dipegang Nia. Dan itu akan ia ledakan sebentar lagi. Tunggu saja, Adi dan keluarganya akan segera hancur setelah ini. Gak usah banyak omong kosong kamu. Kamu pasti iri kan karena Adi sudah punya penggantimu. Nia terkekeh mendengarnya. Iri? Ya galah Bu. Ngapain aku harus iri coba? Malahan aku harus berterima kasih sama Sinta. Karena mereka selingkuh aku jadi bisa terlepas dari suami dan mertua zolim seperti kalian. Sekarang aku malah bisa hidup bebas. Mau beli apa-apa juga bebas. Gak terbatang uang yang cuma 25.000 itu. Halah, emang berapa sih hasil dari kerjamu itu Nia? Palingan cuma 600.000. Balas Bu Indah remeh. Ya rahasia dong. Udah ya kita selesai aja sampai di sini. Mulutku udah pegel nih meladeni ibu ngoceh terus dari tadi. Oh ya, kelak jika kita tak sengaja bertemu, pura-pura aja nggak kenal. Kita kan udah bukan siapa-siapa lagi, Pai. Ucap Naya menutup pembicaraan. Naya langsung menarik lengan Nanda dan mengajaknya pergi dari sana. Naya dan Nanda pun pergi dari kantor pengadilan dengan motor masing-masing. Semengata Adi Bu Indah dan juga Pak Ari masih berdiri di pelataran pengadilan. Dasar bocah gendeng, ibu yakin hidupnya pasti jauh melarat ketimbang saat masih jadi istrimu Adi.
Omel Bu Indah. Sepertinya tidak, Bu. Lihatlah sekarang Naya udah punya motor baru. Bajunya baru dan bahkan setelah Adi perhatiin tadi, Naya dandan, Bu. Adi terlihat murung. Sepertinya memang benar. Naya bahagia tanpa dirinya. Bu Indah menoleh. Benarkah? Bu Indah tak terlalu memperhatikan penampilan Naya tadi. Yang ia perhatikan motor baru Naya saja. Sika, kan itu motor kredit Adi? Dia pasti ngirit-ngirit buat makan biar bisa bayar itu angsuran. Sewot Bu Indah. Kira-kira mantan mantu kita itu kerja apa ya, Bu? Kok setelah cerai dari Adi Naya malah terlihat lebih cantik dan mulus gitu? Celetuk Pak Ari terheran-heran. Sedari tadi Pak Ari diam tapi sesekali memperhatikan mantan menantunya itu. Satu yang ia tangkap. Naya mantan menantunya itu semakin cantik dan bersinar. Bu Indah dan Adi kompak menatap Pak Ari. Kenapa kalian lihatin Bapak segitunya? Gagap Pak Ari. Bu, benar yang dikatakan Bapak. Naya sekarang tuh lebih cantik. Nyesel tahu Bu aku nalak dia. Ini gara-gara ibu sih. Dengus Adi kembali menyalahkan ibunya. Astaga Adi, baru aja selesai ketok palu. Udah nyesel aja kamu. Ingat, Naya itu menggoda bapakmu. Geram Bu Indah. Adi pun menghela nafasnya gusar. Adi lupa dengan satu fakta itu. Tapi apakah benar kalau Naya telah menggoda bapaknya? Masih ada satu tanda tanya besar di kepala Adi saat ini. Udah, ayo kita pulang. Ketus Bu Indah berjalan duluan.